Ya Rabbi bil Mustafa Alif maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal abdu wahai hamba kusbah. Laqad faza, sungguh telah beruntung bin najahi, dengan keberuntungan yang besar, dengan kesuksesan yang besar. Siapa man orang kharaja yang keluar anil iradati, dari keinginan. Jadi orang yang keluar dari keinginan itu orang yang beruntung. Karena pada hakikatnya orang itu terbelenggu dengan keinginannya. Sekali lagi, orang itu terbelenggu dengan keinginannya. Makanya Syekh Abbas Al-Mursi mengatakan di awal kitab ini, mengatakan khurujul iradah min afdhalil ibadah. Jadi keluar dari keinginan itu termasuk golongan dari ibadah yang paling bagus. Kok bisa Ustaz? Sekarang kita hitung-hitung. Kita pun punya bini nih, yang pada jadi suami punya bini enggak? Bini minta dibeliin rumah, minta dibeliin mobil, terus minta dibeliin apa lagi? Minta dibeliin emas. Ya, tidak permintaan. Tidak permintaan. Nah, kita pengen mewujudkan tiga-tiganya, pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli. Pas udah gitu, bini kita bilang, rumah nggak usah dah, rumah nggak usah, emas sama mobil aja. Keinginan kita untuk yang tadinya 3, jadi rumah, mobil, emas, tinggal berapa? Merdeka nggak kita dari yang 1 yang terlepas itu? Jadi sebenarnya orang itu terbelenggu sama keinginan. Makin banyak keinginannya, makin terbelenggu dia. Makanya khurujul iradah. Makanya di sini laqad faza, sungguh beruntung orang yang kharaja 'anil iradah, yang bisa keluar dari segala keinginan. Jadi keinginannya hanya Allah. Makanya ketika Abu Yazid Al-Bustami itu ditanya, ya Aba Yazid, mada turidu? Hai Abu Yazid, apa yang kau inginkan? Beliau menjawab, uridu alla urida. Aku pengen biar gak pengen. Sekali lagi, aku pengen biar gak enak. Orang yang pengen banget ngerokok terbelenggu, kalau rokoknya nggak ada pusing dia. Ya benar nggak? Tapi kalau nggak pengen ngerokok, ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Makanya yang mengganggu kita adalah keinginan kita. Makanya dalam salah hikam, Tuan Syekh Mardala mengatakan orang merdeka, orang bebas adalah orang yang putus asa terhadap sesuatu. Jadi ketika dia putus asa terhadap sesuatu, maka dia itu merdeka dari sesuatu itu. Tapi ketika dia berharap terhadap sesuatu, maka dia terbelenggu atau menjadi budak dari sesuatu itu. Kalau kita masih demen banget sama cewek, siap-siap diperbudak sama cewek itu. Ya gitu ya. Ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abda. Tidaklah kalian mencintai sesuatu kecuali kalian diperbudak oleh yang kalian cintai.
Biasanya main namanya seblak, kalau pernah tahu pas ceweknya minta seblak mah dibela-belain seblak. Ya kan gitu kan, kita muda kan. Coba kita senang sama burung nih, pagi-pagi kita belum mandi, burung kita udah dipandiin. Burung yang bunyi, gacor, ciblek, apa tuh namanya. Makanya di Ihya itu ada cerita tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha. Jadi suatu malam Nabi Yusuf pengen ngajakin begitu ke istrinya Zulaikha. Ini 18 plus ini. Yang kata Nabi Yusuf ke istrinya, ayo neng, ya, ayo mah, ayo bunda, ya tergantung lah manggilnya. Tapi saat itu istrinya Zulaikha nggak mau. Saya nggak mau. Tumben ya nggak mau ya. Padahal dulu Zulaikha itu saking pengen sama Nabi Yusuf sampai bajunya sobek. Gitu kan, sampai maksa bajunya sobek. Tapi saat itu malam itu dia jadi nggak mau. Apa kata Zulaikha? Yusuf, suamiku dulu sebelum mau kenal Allah, iya, saya sampai nyobek baju kamu saking pengennya. Jadi sebelum kenal Allah, Nabi Zulaikha sampai menyobek baju Nabi Yusuf saking pengennya dengan Nabi Yusuf, saking cintanya. Tapi setelah engkau kenalkan aku dengan Allah, tidak ada yang aku cintai selain Allah. Bahkan dengan engkau pun suamiku aku gak mencintai, sehingga diajak obat. Tapi Nabi Yusuf nggak kalah akal buat suami kalau misalnya ada bini yang ngomong begitu. Kata Nabi Yusuf begini, lah saya juga pengen begini karena Allah juga. Oh karena Allah ayo dah. Ya. Jadi karena Allah. Jadi urusan apapun karena Allah, berkeluarga dengan istri karena Allah, dengan anak karena Allah gitu. Jadi kharaja 'anil iradah, keluar dari kemauan. Walaqad dulla, dan sungguh telah diberi petunjuk ala yasril amri, atas gampangnya urusan, man ihtala alayya, barang siapa yang mengalihkan urusan itu, memindahkan urusan itu alayya kepadaku. Jadi tidak ada urusan yang susah kalau diserahkan ke Allah. Ini konsep benar-benar ya. Jadi tidak ada urusan yang susah kalau diserahkan kepada Allah. Susah itu kan karena diserahkan ke kita. Nggak usah pakai ini. Sekarang 25 kilo beras, 25 kilo. Ukuran Pak Hikmat berapa pendek? Enteng ya 25 kilo. Kalau 50 kilo baru dia nggak kuat kali ya. Tapi kalau buat jaki anak nenek yang kecil, kira-kira 25 kilo berapa enteng? Jadi berat entengnya bukan dari ukuran berasnya, tapi dari siapa yang memanggulnya, siapa yang memikulnya. Urusan 10 miliar buat kita gede banget, tapi kalau buat Allah gede kecil. Lah makanya urusannya serahkan ke Allah. Kita nggak usah pakai utang 10 miliar, utang pego aja lo punya orang pego. Ya kadang-kadang gitu kan. Punya urusan nggak berani pulang. Berapa duit utangnya? Nanti cuma 250 lah. 250.000 kagak berani pulang. Tapi bagi Allah semuanya kecil, nggak ada yang besar, semuanya kecil di mata Allah. Makanya ala yasril amri, urusan menjadi mudah ketika diserahkan kepada Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Nah kemudahan itu bisa dicapai kalau urusannya diserahkan kepada Allah. Sama Pak. Urusan keluarga, anak juga begitu. Kita punya anak susah. Jangankan kita, guru aja anaknya banyak yang nakal. Benar nggak? Saya dulu punya teman di daerah Lamongan. Beliau itu ustaz. Pas karena lama nggak ketemu, teman kerja. Saya nggak tahu kalau dia ustaz. Saya tahunya teman kerja tahun 2000 lah, tahun 2000-an. Teman saya masih kerja di daerah Petojo. Pas saya datang ke sana, ternyata beliau itu ustaz. Nah terus kata orang situ, beliau tuh pindah ke daerah Bogor. Terus saya tanya, kenapa pindah? Karena anaknya terjerat narkoba. Jadi untuk menjadi anak nakal
bebas, anak siapa aja bisa. Nggak mesti anak ustadz itu harus begini-begini, anak guru harus begini, nggak mesti begitu. Makanya oleh karena itu kepada siapapun harus menyerahkan urusannya kepada Allah. Allah, saya nggak bisa ngurus anaknya Allah. Kalau bukan kau yang ngurus nggak bisa. Saya mendidik anak nggak bisa kalau bukan kau yang mendidik. Saya benerin anak saya nggak bisa kalau bukan kau yang mendidik. Jadi serahkan urusan kepada Allah. Rabbana tawakkalna ilaika wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Serahkan urusan ke Allah. Sehingga urusan yang tadinya susah akan menjadi mudah kalau diserahkan ke Allah. Walaqad dzukira, dan sungguh telah didapatkan bikanzil gina dengan simpanan kecukupan, dengan gudang kecukupan. Man, siapa orang sodako yang benar fil faqah, dalam merasa butuhnya, ilayya, kepadaku. Jadi udah pasti dicukupkan kalau orang benar pengharapannya ke Allah. Kalau orang benar butuhnya ke Allah, pasti dicukupi sama Allah. Jadi kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di faqah itu rasa butuh banget. Jadi butuh bangetnya hanya kepada Allah. Maka di kanzil itu bahasanya gudang kecukupan. Nggak ada yang nggak cukup. Karena bahwa in min syai'in illa 'indana khazain. Dalam Al-Qur'an jelaskan itu. Wa in min syai'in, tidaklah segala sesuatu illa 'indana khazain, kecuali gudangnya ada di sisi kami. Semua urusan yang ada di muka bumi ini, gudang penyelesaiannya ada di sisi Allah. Ya penyakit, ya keluarga, ya ekonomi, semuanya ada di Allah. Maka tidak ada pilihan buat kita selain menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tidak ada yang berhak kita butuhkan selain Allah. Makanya antumul fuqara, kita ini semuanya butuh banget, fakir banget, butuh banget. Butuh banget kepada siapa? Fakir banget kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah Al-Ghani yang maha mencukupi. Maha mencukupi. Walaqad istawjaba, dan sungguh telah patut atau harus an-nasra, akan pertolongan, minni, dariku, kata Allah. Siapa abdun, orang, idza taharraka, apabila bergerak denganku. Jadi orang yang bismillah, orang yang billah, orang yang bergeraknya billah dengan Allah, itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya tinggal ini aja. Makanya setiap urusan, setiap mulai sesuatu, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya begini, biar apa? Biar makan billah, kerja billah, semuanya billah. Itu maksudnya begini. Kalau billah pasti nasrullah, pasti pertolongan Allah. Nasrullah itu kalau makan Bismillahirrahmanirrahim. Andai makanan itu banyak penyakitnya, kalau billahnya benar pun itu tidak jadi penyakit. Iya, kalau billahnya benar tidak ada penyakit. Dengan billah apa yang bisa mudarat dengan billah? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un. Ya kan gitu kan, bil ardi wala bis sama. Kan jelas kan? Bismillah dengan nama Allah, la yadurru, nggak bakal mudarat. Apa aja syai'un, apa aja nggak bakal mudarat kalau bismillahnya benar. Tapi jangan dites ya. Kalau besok saya tes Bible dan minum. Kira-kira kalau baca bismillah mabuk agak saya. Enggak begitu. Jadi asal pertolongan ini dari Allah, abdun idza taharraka bihi, orang yang kalau bergeraknya dengan. Walaqad istamsaka, dan sungguh telah berpegang teguh bi aqwal asbab, dengan kekuatan asbab. Siapa man orang istamsaka yang berpegang teguh bisa babi, dengan sebabku. Ini maksudnya begini. Maksudnya, misalkan orang kerja, orang dapat duit dari kerja. Kerja ini asbab, dia bisa mendapatkan duit karena kerja namanya asbab. Tapi Allah itu musabib.
Allah itu yang membuat asbab. Sekali lagi, Allah yang membuat asbab. Orang itu tidak bisa kerja kalau Allah tidak gerakan orang itu untuk kerja. Buktinya mana? Buktinya ada yang kerja, ada yang nganggur. Benar kan? Kan nggak semua orang kerja, semua orang ada yang nganggur juga kan. Berarti orang itu digerakkan oleh Allah untuk bekerja. Hanya bisa babi yang dipegang bukan asbabnya, tapi musabibnya. Yang dipegang bukan asbabnya, tapi pembuat asbabnya. Bukan sebabnya, tapi membuat sebab. Orang yakinnya lecet. Kenapa lecet? Karena jatuh dari motor. Sebabnya jatuh dari. Lah yang menyebabkan orang itu jatuh dari motor itu namanya musabib. Orang itu jatuh dari motor dengan sendirinya atau dengan ilmu Allah. Ayo, orang itu jatuh dari motor dengan sendirinya jatuh atau dengan ilmu Allah, atau dengan kekuasaan Allah. Masih dengan kekuasaan Allah kan? Atau yang paling gampang kan? Orang sakit, minum puyeng, misalkan puyeng obatnya apa nih kalau puyeng? Kalau yang itu banyak break atau gimana? Itulah, banyak macam-macam. Terus dia puyeng, terus dia minum obat, terus sembuh. Nah, rata-rata orang berhenti di obatnya. Kenapa waras? Oh karena minum ini, oh karena kesini, oh karena begini-begini. Namanya asbab. Lah yang dimaksud di sini adalah apa? Orang yang istamsaka berpegang teguh bisa babi, musabibnya, asbabnya boleh apa aja. Tapi pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Orang dapat duit boleh dari mana saja, tapi pada hakikatnya yang memberi rezeki adalah Allah. Ini pemahaman serius, Pak. Pemahaman serius. Kenapa serius? Karena begini, kalau bahasa di Mu'tazilah itu ada syirik jali, ada syirik khafi. Ini kita bisa disamakan. Jadi begini, ada orang misalkan sakit, terus dia berobat. Terus menurut dia yang menyembuhkan adalah dokternya, bukan Allah. Jadi secara hati yang menyembuhkan adalah dokter. Sampai bahasanya begini, cuma minta mau Ustaz maka waras, benar dokter waras, misalkan gitu. Larang ini musyrik jali, udah jelas menyebutkan Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan yang menyembuhkan adalah dokter di hati dia. Sama urusan rezeki begitu. Ada orang kerja, terus dia dapat gaji, dapat uang. Terus di hati dia mengatakan yang memberi rezeki adalah bosnya. Yang memberi rezeki siapa? Bosnya, bukan Allah. Ini namanya musyrik jali yang jelas. Nah, ada lagi namanya musyrik khafi, syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Apa yang syirik tersembunyi? Syirik tersembunyi begini. Ada orang sakit, terus berobat. Misalkan di sini ke dokter A atau dokter B. Pas berobat dia sembuh. Terus dia bilang gini hatinya, yang menyembuhkanku Allah. Tapi kalau enggak ke dokter itu enggak waras. Ya. Jadi yang menyembuhkan Allah. Tapi kalau enggak minum obat ini enggak sembuh. Lah ini syirkul khafi. Menyembuhkan Allah tapi secara sembunyi. Kenapa? Dia memaksa Allah bahwa yang menyembuhkan adalah harus dengan itu. Harus dengan dokter itu, harus dengan obat ini, harus dengan kerja ini. Nah, syirkul. Yang benar apa? Yang benar begini, kalau kita sakit, terus misalkan kita ke dokter, terus kita mengatakan yang menyembuhkan Allah lewat dokter itu. Bisa lewat dokter itu berarti bisa lewat dokter yang lain. Makanya kalau berobat ya pindah-pindah. Biar apa? Biar hati kita tidak terpatri yang menyembuhkan dulu dokter itu. Benar Pak? Jadi kalau minum obat juga sama, jangan dulu itu. Nanti hati kita akan mengatakan yang menyembuhkan adalah obat itu. Ini pelajaran tauhid. Ini beneran. Coba aja orang berobat ke satu dokter, 1 kali sembuh, 2 kali sembuh, 3 kali sembuh, 4 kali sembuh, 5 kali dokternya nggak ada. Dia pindah ke tempat lain nggak sembuh. Hati dia yang mengatakan yang menyembuhkan siapa? Pasti dokter yang itu. Karena apa? Menurut dia kalau dokter yang lain nggak sembuh. Nanti terpatri di hati dia yang menyembuhkan adalah dokter, bukan Allah. Tetapi kalau dia pindah misalkan begini, dia sakit ke dokter ini sembuh, terus besok ke dokter mana sembuh, terus besok bukan ke dokter, ke tukang sembuh. Bahasanya sama aja, yang menyembuhkan Allah. Lewatnya bisa lewat dokter, bisa lewat mantri, bisa lewat tukang sembuh.
sama saja, semuanya asbab. Musabibnya siapa? Allah. Terserah Allah mau lewat siapa. Kalau mau lewat diur sama Pak Toto, apa lewat ramuan Pak Adi Supriyadi ramuannya. Kapan be dicampur, tumbar, baca beli, ada. Ini ramuan apa capcay. Saya pikir yang menyembuhkan Allah bisa apa aja. Sekali lagi bisa apa aja, bisa dengan apa aja, terserah Allah. Ini pelajaran buat ibu terutama yang kalau udah minum obat itu aja. Saya kalau belum minum obat itu nggak sembuh. Ya boleh saja. Cuma jangan sampai hati kita mengatakan yang menyembuhkan adalah obat. Sama kerja juga begitu. Saya kalau nggak di air kayaknya nggak cocok. Saya harus main di air nih. Kalau dari situ masih cocok saya. Ya, jadi kerja itu begitu. Ya kerja juga ada asbab aja. Makanya bahasanya asbab. Bahasanya sebab. Tapi musabibnya, pemberi rezekinya adalah Allah. Harus benar-benar kita yakini begitu. Ani sesungguhnya aku, kata Allah, alaitu aku telah tetapkan ala nafsi atas diriku an-uzazi untuk membalas, alat tadbir untuk orang-orang yang suka ngatur, biwujud takdir dengan adanya kotor di hati. Orang yang sering ngatur kotor hatinya. Kenapa? Saya sering ilustrasikan. Setiap semua tahapan dilalui dengan benar, terus berhasil, pasti dia mengatakan di hatinya ini karena saya ngatur. Padahal, sekali lagi, padahal segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Akan hilang. Ini takdir, kotor hatinya. Takdir, mengikat. Ini hatinya kotor. Ya makanya wujud takdir, ngatur itu, ya kadang-kadang enak. Jadi ngatur itu kadang-kadang enak. Karena apa? Ngatur begini-begini berhasil. Ketika berhasil, disandarkan keberhasilan itu ke dirinya. Makanya kita harus sering-sering ketika selesai sesuatu harus mengucapkan alhamdulillah. Biar apa? Oh ini bukan karena saya, ya karena Allahnya aja. Jadi karena Allahnya aja. Ini urusan bisa beres karena Allah bereskan. Saya mau cuma sabab aja, cuma sabab biar urusan beres. Dan pada akhirnya yang punya urusan, yang membereskan urusan adalah Allah. Gitu. Makanya kalau akan di bahasa ngajarin itu apa-apa nggak bikin sempurna kalau urusan dunia itu. Sekali lagi apa-apa nggak dibikin sempurna. Contoh misalkan gini, kalau misalkan dia sekolah, ini apa hasilnya luar biasa kan sekolahnya, hasil ranking 1 terus dan satu kampus gitu. Tapi dalam kata beliau dalam 1 semester pasti ada yang bolos, Kenapa? Maksudnya ini, arahnya ke sana. Arahnya biar dia ngatur banget, biar bahasanya andai sempurna, ya karena kesempurnaan itu Allah yang menyempurnakan, bukan karena diri itu. Makanya oleh karena itu sering-seringlah kita setiap segala sesuatu selesai kita mengucap alhamdulillah. Sama dalam urusan zikir, dalam urusan ibadah sekalipun tetap itu semuanya karena pertolongan Allah. Wan ahdama dan aku akan meruntuhkan masayyidu segala sesuatu sayyidu yang kuat. Bangunan yang kuat akan diruntuhkan Allah. Yang tukang-tukang ngatur itu pasti akan diruntuhkan. Wa akhillu dan aku jadi lemah ma'uqidu akan sesuatu yang telah terikat. Makanya kadang-kadang gini, saya sering berpikir, kenapa negara-negara yang mayoritas muslim itu rata-rata negara tertinggal, tetapi negara-negara yang non muslim mayoritas negara-negara maju. Ya ukurannya kalau misalkan Amerika, Swiss atau negara-negara Eropa itu rata-rata negara-negara maju. Sementara kayak Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, ya secara ekonomi lemah sama perang dulu. Cuma dibikin perang. Ya, tapi ternyata rahasianya apa? Ternyata rahasianya ketika ada orang enak ngatur seorang sukses, pasti orang lupa akan Tuhannya.
Makanya dibikin begitu, dibikin jatuh bangun begitu, biar orang itu paham dia tuh lemah. Ya biar kita semua paham kita tuh lemah. Yang kuat itu hanya Allah, yang mampu itu hanya Allah. Coba kalau misalkan di sini setiap kerja sukses, andai di sini semuanya sukses, saya yakin nggak susah untuk masuk pemikiran seperti ini, susah. Tapi kalau begini kan enak. Ada yang punya utang, ada yang ribet, serahkan aja ke Allah untuk uruskan. Gitu kan. Coba lagi punya duit, serahkan aja ke Allah. Serahkan kalau di mana? Berarti gitu. Kalau duitnya lagi banyak, urusan lagi liar, berarti gitu. Makanya dibuat begitu. Dibuat orang itu repot. Sekali lagi dibuat orang itu repot, biar kembali kepada Allah. Yang repotnya alhamdulillah udah punya modal. Iya. Karena buat kembali ke Allah itu punya modal. Orang sukses itu susah untuk kembali ke Allah. Sekali lagi orang yang dalam kondisi sukses jarang lah. Ya kalau duit lagi banyak, badan sehat, keluarga akur, gitu diajak bikin begini jarang memang. Tapi kalau anak sakit-sakitan, bini ngobat, utang banyak, nah itu. Ya wakilnya biasa kenceng tuh. Ya wakil. Nggak ngomong sendiri. Apa yang ngomong suek? Ya wakil. Jadi gitu loh. Berarti ya kan namanya tahabbab. Allah itu tahabbab. Tahabbab itu lagi tebar pesona. Biar kita tuh kembali kepada Dia. Biar kita tuh ingat Dia. Jadi ketika kita ngurus sesuatu terus nggak sukses, oh ternyata kita lupa Allah itu Al-Wakil. Kita ngurus keluarga terus mentok, kita lupa ternyata Allah itu Al-Wakil yang maha ngurus. Kan kita ngurus dagang, ngurus ekonomi, terus jatuh mulu, bangkrut mulu, kita lupa ternyata Allah itu Al-Wakil yang ngurus ekonomi kita. Ketika kita obatin badan kita tetap masih sakit begini, kita lupa Allah itu Al-Wakil yang ngurus tubuh kita. Itu Al-Wakil itu begitu. Hanya alhamdulillah di sini kalau yang nggak mesti punya utang, nggak mesti terpuruk, dia zikir ini yang hebat. Kalau bahasa Akang, sebelum dipaksa lari duluan. Jadi sebelum dipaksa, sebelum dikasih repot, tidak lari duluan ke Allah. Kalau udah dikasih repot, baru lihat Allah. Itu masih bagus daripada udah dikasih repot ke dukun. Ada gitu ya? Ada. Itu di Bajada tuh ada. Orang punya utang 12 miliar. Ceritanya, cerita ke saya. Terus katanya pas ke Pajada 15 miliar. Lain 3 miliar dari mana? 3 miliar biaya dukun gitu ya. Jadi sama dukun dipindahin ini jadi 3 miliar. Jadi kita ada 15 miliar menjadi 15 miliar. Makanya ada orang yang susah, repot tapi dia masih dikit, itu orang itu insya Allah masih benar. Kenapa? Masih benar karena dia ketika repot benar yang dilakukan yaitu menuju kepada Allah. Wa in ukillihim wa an ukillahum, dan aku serahkan kepada mereka, ilahim kepada mereka. Jadi kalau orang yang ngatur itu, jadi Allah serahkan urusannya ke dia. Jadi gini, udah saya mampu ngurus anak saya mampu ngurus keluarga saya. Kata Allah ya udah urus aja sendiri. Gitu. Saya mampu urusan dari duit bisa saya ukuran ekonomi bisa begini. Ya udah. Jadi bahasa Allah gitu. Ya udah serahkan kepada Allah. Sama pemimpin saya terjadi begitu. Makanya dalam kitab Al-Quran dikatakan begitu. Kalau pemimpin dipinta, jadi minta itu. Dia minta kepada siapa biar dijadikan pemimpin gini, maka Allah akan serahkan kepemimpinan kepada orang itu. Urus saja sendiri, terserah. Makanya banyak pemimpin, sekali lagi banyak pemimpin yang berakhir memakai rompi orange. Rompi orange bukan tukang sapu, apalagi dicek bukan bahan. Kenapa? Karena mereka merasa mampu, merasa bisa, merasa benar. Diserahkan sama dia, udah urusin. Jadi serahkan. Kalau orang yang ngatur itu diserahkan semuanya urusannya kepada dia.
Mamnu'in terhalang siapa orang itu min ruhir ridho, dari ruhnya ridho nerimo. Udah jadi begini pengen begini, udah jadi camat pengen jadi wali kota, udah jadi wali kota pengen jadi gubernur, dia pengen jadi wali kota lengser bibinya jadi wali kota gitu ya. Iya. Begitu kan? Lama lagi. Ini mamnu'in min ruhir ridho. Orang itu susah untuk ridho, itu susah. Tapi kalau orang yang tidak ngatur, ya enak ridho saja. Ridho saja. Jadi kepala TU, alhamdulillah. Diangkat jadi kasubag, alhamdulillah. Jadi mamnu terhalang buat mereka menurut itu. Wa na'imi tadwi, wa na'imi tafwid, dan kenikmatan berserah. Jadi nggak ada nikmat-nikmatnya berserah kepada Allah itu nggak ada. Makanya ketika orang digaungkan tentang serahkan saja ke Allah, orang itu benar takut. Orang itu benar takut. Misalkan begini, saya disuruh ngeliat orang itu udah cengang-cengang, kenapa? Saya bilang keluarnya, ya udah kita pasrahkan ke Allah. Jangan Ustaz, jangan dulu. Kalau padahal pasrahkan ke Allah, dia terserah Allah. Bisa Allah sehatkan, bisa juga Allah matikan. Cuma keluarganya udah ngomong gitu, jangan Ustaz, jangan dulu, tar dulu. Iya itu nggak mau, tafwid itu diserahkan ke Allah, seakan-akan kalau diserahkan ke Allah usahanya buruk gitu. Iya apa-apa kalau diserahkan ke Allah seakan-akan akhirnya buruk. Jadi kalau misalkan ada anak nakal banget, terus minta didoain, terus saya bilang ya udah kita serahkan saja ke Allah. Doain Ustaz, kalau bisa doain jangan diserahkan. Masih tetap doain. Padahal alamatul tawakkuli ada soal. Padahal ciri-ciri tawakal adalah tidak minta. Padahal kata Mbak Siddiq, pasrah itu lebih cepat dari jalur. Jadi pasrah itu lebih cepat dari minta. Sekali lagi, orang yang menyerahkan anaknya kepada Allah itu lebih cepat daripada dia minta kepada Allah. Karena lebih cepat ya padahal. Cuma tetap aja nggak mau karena ini anak kebanyakan ngatur. Jadi at-tafwid itu buat dia nggak enak. At-tafwid nggak enak. Kalau pahamu andai mereka paham, orang-orang yang sering ngatur itu. Ani akan tuh kata Allah, laktana'u, maka mereka merasa cukup. Maka mereka merasa cukup ditadbiri dengan aturan pulau kepada mereka, antadbirihim daripada aturan mereka li'anfusihim buat diri mereka sendiri. Padahal kalau mereka paham, aturan Allah itu jauh lebih sempurna daripada aturan kita. Sekarang jauh sempurna. Ya saya sering mengulas bagaimana konstruksi tubuh kita aja. Kita kan nggak terlibat, tapi Allah yang ngatur kan hebat banget kan. Kita disuruh nyebutin nama 100 saja kadang-kadang nggak kenal, tapi dengan segini banyaknya semuanya beda-beda, nggak ada satupun yang sama persis kan. Susah itu bikinnya. Ya kan, mau kembar sekalipun ini Sabik sama si Haikin kembar, tetap aja ada bedanya. Nggak usah pakai mukanya, suaranya aja beda-beda. Ya kan, suaranya beda-beda, atau rambutnya beda, udah kulit mah tinggi pendeknya beda. Itu aturan Allah. Jadi aturan Allah itu masih lebih bagus daripada aturan kita. Cuma karena kita nggak paham, berpikir aturan kita lebih bagus daripada aturan Allah. Diriayati, dengan pemeliharaan kulahum kepada mereka, an riayatihim, lebih bagusan pemeliharaan Allah dari pemeliharaan mereka. Iya kepada ampusi pada diri mereka. Faidan oleh karena itu, kuntu aslaku bihim, untuk aslaku aku berjalan bihim bersama mereka sabila ridho, akan jalan ridho. Sehingga orang-orang yang paham itu akan terima apapun bentuknya itu pasti aturan Allah. Bagaimanapun keadaannya pasti pelakunya adalah Allah. Sehingga tidak ada lain kata-kata dari kita selain terima. Selain apa? Terima. Jadi bu, laki mau bagaimana? Itu pemberian Allah. Itu yang terbaik harus diterima. Cakep jelek punya duit kagak harus terima.
Iya. Caranya biar gimana biar nerima? Ada trik dari sebagian Ba'dul Arifin, sebagian Arif mengatakan biar terima. Bahasanya begini, laisal imkan ahsanu wa atamu. Di hati kita benar-benar laisal imkan ahsanu wa atamu. Tidaklah kemungkinan itu lebih baik dan lebih sempurna. Itu ingat-ingat, tidaklah kemungkinan itu lebih baik dan lebih sempurna. Coba gua kata kau mau Pak Hikmat, mungkin gak senang kali gua. Nggak mungkin. Misalkan ibu ada yang menyesal kawin sama punya suami begini, coba lagi SMA dulu gua milih si dia, ngasih dia. Coba dulu tahun segini saya nggak keceleduk, tetap di kampung, mungkin udah jadi pengusaha begini. Tidak mungkin, lebih baik tidak mungkin. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang adalah ketetapan dan pilihan Allah. Kalau kita mengatakan yang sekarang itu jelek, kalau kita mengatakan yang sekarang tidak sempurna, berarti sama juga mengatakan ketetapan Allah, pilihan Allah itu jelek dan tidak sempurna. Jadi udah nikmatin aja. Ada tuh laki mau lagunya kayak gimana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama yang suami-suami juga begitu. Biar tuh istrinya bawel, cerewet, tetap aja lebih baik. Tetap aja lebih baik. Tetap aja sempurna. Kenapa sempurna? Karena dipilih oleh yang maha sempurna. Kapan milihnya? Pas ijab kabul. Ya pas ijab kabul. Maka lagi Ramadan ingat-ingat tuh. Ingat-ingat janji kita depan penghulu bagaimana coba. Obat itu obat kalau lagi pada berantem. Nah kalau bisa kalau lagi nikah itu yang diobat jangan cuma berdua doang, penghulu-penghulunya aja. Jadi pas berantem kalau penghulu, oh iya. Gitu. Jadi jadinya dulu kan enak. Berarti ketika kata-kata yang terbaik dari seorang suami adalah kata-kata kepada wali dari istrinya di depan penghulu. Tereda insya Allah. Iya ya. Tapi dulu mas itu masih cakep. Jadi sabilah dia tuh. Wan haja dan akan menggiring diri bersama mereka. Manhaja ahlil huda akan manhajnya atau akan berpatokan. Manhaj itu patokan. Ahlil huda orang-orang yang mendapat hidayah. Wa ashabihim dan akan memberi kekuatan bihim dengan mereka fitorikin di jalan baydo yang putih yang bersih. Jadi kalau orang paham pasrah ke Allah, nanti Allah yang mengarahkan yang baik mana, yang buruk mana, itu Allah yang mengarahkan. Kerjaan yang mana yang kelihatannya baik tapi ujung-ujungnya buruk, mana yang kelihatannya buruk tapi ujungnya baik, nanti Allah yang mengarahkan. Ini syaratnya harus pas. Jadi ya wakil gitu. Jadi wakil ketika orang mikir, nanti Allah pilihkan. Kelihatannya benar tapi ujungnya jelek, nanti Allah belokin. Kadang-kadang kita merasa nggak terima. Oh padahal udah dikit lagi tuh berarti gagal begini. Allah udah lebih tahu. Jadi Allah lebih tahu. Bang Yudi mana tuh Bang Yudi? Gitu. Udah dikit lagi pencairan, wah gagal. BCI-nya. Kan serahkan aja ke Allah. Ini hidup aja Islam. Serahkan aja ke Allah. Nggak masalah misalnya udah kelihatannya begini bagus gini tapi di ujungnya gagal, bisa jadi Allah lebih tahu. Karena apa? Karena Allah lebih tahu sekarang dan nanti. Kalau kita kan cuma tahu sekarang dan kemarin. Tapi kalau Allah tahu kemarin, sekarang dan nanti Allah tahu. Makanya lebih baik pasrahin aja semua Allah. Wa ta'ala dan aku jadikan inayati pertolonganku dihim bersama mereka waqiyatan untuk menjaga lahum pada mereka min kulli ma yakhafun, min kulli ma dari segala sesuatu yakhafuna yang mereka takut. Coba Allah yang jaga, kita takutnya apa? Allah yang jagain. Orang tawakal begitu. Ketika orang lagi benar-benar takut,
Kita yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Karena janji Allah begitu. Allah akan menjaga buat orang-orang yang tawakal kepada Allah, yang pasrah kepada Allah, min kulli ma yakhafun, akan sesuatu yang mereka takutkan. Wajalibatan dan akan menjadi penarik lahum bagi mereka jami'a ma yarjun, jami'a segala sesuatu ma yarjun yang mereka harapkan. Ini ya wakil, ya wakil ketika orang takut Allah yang menjamin untuk menjaga. Ya wakil ketika orang berharap Allah yang menjamin yang akan memenuhi pengharapannya. Jadi gitu. Di waqiyatan lahum min kulli ma yakhafun wa jalibatan lahum jami'a ma yarjun. Jadi Allah yang menjamin untuk memenuhi pengharapan kita. Kita berharapnya apa kepada Allah? Ya wakil, pasrah, nanti Allah penuhi pengharapan kita. Kita takutnya apa? Pasrah, nanti Allah yang jaga. Cuma ya wakil jangan sebenarnya handphone. Ya wakil, asal orang dunia pun udah ketakutan duluan. Atau siapa nomornya dikenal? Jangan, yang itu dia nomornya ganti-ganti. Kalau lagi kan biasa gitu nomor ganti-ganti. Ya kalau ya wakil kalau udah pasrah ke Allah, ya udah pasrah ke Allah. Nggak usah mikirin handphone, nggak usah mikirin makanan, nggak usah mikirin apa. Pasrahnya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pasrah semua dari kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala hajatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma laka na'lamu sirrana wa alaniyatana faqlam hadiratana wa ta'lamu hajatina wa qina su'alana wa ta'lamu fi anfusina waghfir lana dhunubana. Allahumma salli iman ila qulubana wa yaqinan siddiqan hatta na'lama innahu laysa illa anta lana wa fana bima qasamtahu lana. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min al-dhakirin, Rabbana hab lana min as-siddiqin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inni wa 'iyali dha'ifa wa fasiqa wa munafiqa wa mudhar. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lisadatun bi'izzi aqdamuhum fawqa jibali. Ilam akun minhum khamsatun